Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seorang menderita sakit jasmani, maka akan dengan segera dia mencari pertolongan agar bagaimana keluhan jasmaninya ini bisa segera disembuhkan. Bahkan kadang keluhan jasmaninya ini sesuatu yang sangat ringan sekali. Contohnya orang datang, seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan gatel. Pak dokter, saya gatel ini loh, gatel saja kok ke dokter. Lambuk digaruk saja sendiri, apa saya suruh garuk-garuk gatelnya jenengan? Enggak Pak dokter, ini gatelnya udah menaun. Oh begitu ya. Jadi untuk keluhan-keluhan yang bersifat jasmani fisik orang itu bersegera mencari pertolongan. Tetapi anehnya ketika dia menderita satu keluhan rohani itu bahkan tidak dirasa, bahkan tidak dianggap, padahal itu kronis dan sangat fatal sekali. Contohnya seseorang yang rumahnya dekat dengan masjid, nempel dengan masjid, tetapi tidak ada kemampuan untuk melangkahkan kaki melaksanakan sholat berjamaah. Telinganya sehat, matanya sehat, badannya sehat, tetapi entah kenapa kok tidak ada kemampuan. Ini kan penyakit yang sangat fatal sekali, yang sangat berbahaya sekali, dan sudah bertahun-tahun dialami orang itu. Tapi ya tidak dianggap ini sebagai suatu penyakit yang berbahaya. Nah inilah padahal manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Ketika jasmaninya sakit ya harus diobati, ketika rohaninya sakit pun harus diobati. Ketika jasmaninya sakit perlu diopnam, rohani yang sakit pun perlu diopnam kalau memang penyakitnya itu berat. Tapi orang jarang berpikir, bahkan tidak menganggap rohani itu sebagai penyakit rohani itu sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Saya akan menyampaikan pengalaman ketika saya sendiri belajar untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki, menyembuhkan penyakit rohani yang ada pada diri saya. Suatu ketika saya bersama rombongan anak-anak muda, sekitar 10 orang pada waktu itu di bulan suci Ramadan. Kami belajar untuk memperbaiki diri, terutama memperbaiki rohani, memperbaiki keimanan, memperbaiki amalan-amalan agama. Sehingga kami pada waktu itu meluangkan waktu selama 40 hari, waktu itu di bulan suci Ramadan. Karena kebanyakan orang mengira bahwa yang namanya dakwah itu adalah memperbaiki orang lain. Sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman. Padahal sesungguhnya dakwah itu adalah memperbaiki diri terutama. Apapun amal ibadah yang kita kerjakan itu sebetulnya dalam rangka terutama untuk memperbaiki diri. Termasuk dakwah. Dakwah itu juga memperbaiki diri. Kalaupun kelihatannya menyampaikan, mengajak itu menyampaikan, mengajak untuk sama-sama memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain. Kalau memperbaiki orang lain itu sudah salah niat di awal-awal, sudah salah. Merasa dirinya sudah baik, merasa lebih baik dari orang lain. Ini sudah salah niat. Sehingga suatu ketika kami berada di suatu perkampungan. Kemudian ada yang menyoal, saudara-saudara, mengapa Anda itu datang ke sini?
jauh-jauh datang ke sini ya. Memang di kampung Anda itu sudah baik semua apa orang-orangnya? Maaf, di sini sudah bagus orang-orangnya ya. Banyak di sini orang-orang yang berilmu ya. Anda itu siapa? Kok jauh-jauh datang ke sini mendakwai kami? Nah, ini karena dia menyangka bahwa berdakwah itu adalah memperbaiki orang lain, dan mereka menganggap bahwa mereka itu sudah baik, tidak perlu kemudian ada orang lain datang menyampaikan kebaikan. Padahal yang namanya menyampaikan kebaikan itu kan ya merupakan tugas kita sama-sama ya. Kemudian kita sampaikan begini Bapak, bahwa kami ini dalam rangka belajar untuk memperbaiki diri Pak ya. Kami kesini bukan untuk memperbaiki siapa-siapa, kami di sini belajar untuk memperbaiki diri, bagaimana agar diri kami ini menjadi semakin baik ya, disempurnakan imannya ya, diperbaiki amalan-amalannya sehingga Allah SWT menerima amalan-amalan ini dengan penuh ridho. Karena kami ingin menjadi baik Pak, maka kami sengaja mendatangi tempat-tempat yang sudah baik, seperti tempat Bapak ini kan sudah baik. Nah kami ingin menjadi baik, ya kamu harus datang ke tempat-tempat yang baik. Ya nggak mungkin kami ingin jadi baik kok mendatangi tempat-tempat yang buruk. Maka sengaja memang kami mendatangi tempat-tempat yang baik. Dan karena kami ingin diperbaiki oleh SWT, sehingga kami sengaja menjumpai, bersilaturahmi dengan orang-orang yang baik seperti Bapak. Kami sengaja ya, karena ingin menjadi baik, ingin mendapatkan pengaruh baik, ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang baik, diantaranya dari Bapak. Dan juga kami ingin menjadi baik Pak, maka diantara usahanya ya kami belajar untuk berbicara yang baik, menyampaikan yang baik-baik, mengajak kepada kebaikan. Mengajak ke masjid untuk sholat berjamaah itu kan mengajak suatu kebaikan Pak. Maka kami belajar. Dan kami juga belajar kemakmuran masjid di sini. Di sini kok masjidnya bisa rame, orang-orangnya bisa berbondong-bondong ke masjid ya, makmur dengan penuh kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini kami juga ingin belajar, sehingga nanti insya Allah ketika kami pulang, kami akan belajar untuk menerapkan di tempat kami masing-masing. Nah itulah, jadi kami di sini dalam rangka untuk memperbaiki diri, bukan untuk memperbaiki orang-orang di sini ya. Lah itu kenapa kamu tidak datang ke tempat-tempat yang perlu didakwai? Nah, kami kesini ini ya dalam rangka itu tadi, diantaranya mengajak ya, bahwa apa yang sudah baik, yang sudah amalannya baik ini, ayo Pak, bareng-bareng Pak. Di sana banyak Pak, di sini alhamdulillah baik, tapi di tempat lain masih banyak orang-orang yang belum baik ya, dan kita sifatnya hanya mengajak sama-sama memperbaiki diri. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab Bapak juga. Kami hanya sekedar menyampaikan bahwa masih banyak di berbagai tempat di belahan bumi ini yang orang-orang belum mengenal agama ya, belum mau beriman kepada Allah SWT ya, masih jauh dari amalan-amalan agama ya, tidak melaksanakan perintah Allah SWT ya, kehidupannya tidak dengan sunnah Rasulullah. Itu perlu ya kita dekati ya. Kalau kita hanya sekedar berbicara saja, mungkin mereka tidak mendengar. Kita harus dekati mereka, kita harus rayu dengan penuh kasih sayang, dikasih contoh dan sebagainya. Maka insya Allah dengan begitu ya, nanti Allah SWT akan berikan hidayah kepada mereka ya. Kita dalam rangka untuk saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak. Nah, itulah. Jadi manusia kalau untuk urusan dunia, urusan jasmani itu cepat berpikir ya, dan pasti dia akan mudah memahami, oh ya harus begini ya, harus berobat, kalau perlu harus opnam, bahkan kalau perlu operasi tidak apa-apa, biaya berapapun dikeluarkan ya. Tetapi kalau untuk urusan rohani, wah bingung, apa-apaan ini ya, kenapa ini kesini, padahal
Orang kalau sakit jasmani itu ya kadang datang ke satu tempat, ya. Kemudian kalau perlu opnam, ya. Kalau perlu operasi, berapapun biaya dia korbankan. Giliran rohaninya sakit, heran ada orang datang jauh-jauh ke satu tempat, ya. Kemudian itikaf, opnam, itu opnam juga, opnam di rumah sakit iman, opnam, ya. Kemudian kok ini repot-repot mengeluarkan biaya dan sebagainya. Lah untuk jasmani saja yang sifatnya sementara, hanya di dunia saja kita butuh pengorbanan, apalagi untuk akhirat, ya untuk rohani yang kekal abadi selama-lamanya, ya, itu juga butuh pengorbanan. Maka ya hendaknya kita harus dipahami betul-betul bahwa semua ibadah kita itu terutama dalam rangka untuk memperbaiki, ya, rohani, memperbaiki diri, terutama islah diri. Dakwah pun juga begitu, ya. Kalau dakwah kemudian kita niatnya memperbaiki orang lain, kita merasa sudah baik, ya, bahkan merasa lebih baik, apalagi merasa paling baik, wah itu sangat berbahaya sekali, kesombongan, ya. Ya, kalau udah sombong itu bahkan diharamkan mencium bau surga, menciumnya saja enggak, ya, apalagi melihatnya saja enggak, apalagi bisa memasuki surga. Sehingga jangan salah niat, ya. Maka tanamkan niat apapun kita kerjakan mengharap ridho Allah SWT, dan diantaranya adalah dalam rangka untuk memperbaiki diri, dan sama-sama saling ajak mengajak, saling ingat mengingatkan untuk sama-sama memperbaiki diri, terutama perbaiki rohaninya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.